Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi areal pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat kepada apa yang diharapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka sebagai efek dari kemajuan ilmu dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan serba cukup. Akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum, manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian diri dengan alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penundukan kepada alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibatnya, penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil satu contoh misalnya. Akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam, yang menyebabkan matinya plankton dan organisme akuatis air. Di sisi lain kita melihat akibat percobaan-percobaan nuklir misalnya, yaitu rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari,
yang pada gilirannya ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam sering timbul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang tidak selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari alam ini, tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gejala alam sering tidak bisa dianalisa, tidak bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Bulan-bulan terakhir ini, gejala-gejala alam ini sering menimbulkan hal-hal yang lazimnya kita namakan dengan musibah. Gempa bumi di Tarutung yang belum selesai itu diatasi, menyusul dengan tanah longsor di Padang Panjang. Belum selesai tanah longsor diatasi orang, Bengkulu dihantam banjir, puluhan jiwa hanyut tanpa nyawa. Belum lagi bencana alam ini selesai, kebakaran pun timbul di mana-mana. Gejala apa semua ini? Ilmuwan mungkin akan menjawab, oh, kalau terjadi gempa bumi itu gejala alamiah, biasa proses pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, oh, itu karena memang karakter tanahnya yang labil. Salah manusia kenapa tinggal di situ. Mungkin merupakan gejala alamiah, kata para ilmuwan. Mungkin proses pergeseran kulit bumi, kata ahli geologi. Mungkin karakter tanahnya yang memang labil, kata orang yang ahli tanah. Mungkin karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata Ebit. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin. Tetapi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dengan kacamata agama. Saya katakan tadi bahwa gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tidak ada orang bicara soal itu. Sebelum Tarutung dilanda gempa, tidak ada orang cerita macam-macam. Sebelum Padang Panjang dihantam longsor, tidak ada analisa orang tentang karakter tanah yang labil. Setelah banjir terjadi, gempa melanda, topan bertiup, barulah analisa pun bermacam-macam. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat gejala ini dengan kacamata agama. Menurut agama, apapun yang menimpa kita lazimnya dinamakan musibah. Musibah ialah ma asaban nasu min khairin aw syarrin. Apapun saja yang menimpa manusia, baik itu merupakan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, itu dinamakan musibah. Sesuatu yang menimpa manusia. Tapi dalam proses penggunaannya kemudian musibah ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak diharapkan oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, musibah yang datang menimpa manusia itu bisa merupakan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagai ujian. Kemungkinan yang kedua merupakan teguran.
Dan kemungkinan yang ketiga bisa juga merupakan azab. Jadi kalau datang musibah menimpa kita, hal pertama yang harus kita teliti, ini ujian atau teguran atau merupakan azab. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam orang, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, kata Allah, ada lam taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut, dan paling akhir takut mati. Bisyai'in minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Wal ju', dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua, tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, orang ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian. Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabasyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, nggelenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah, diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem. Saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat.
Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran, mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya nggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau suatu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa. Telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah, dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian, seorang kiai tanya santrinya, kemana si fulan tidak datang? Kata temannya, si fulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Temennya nyaut, kiai belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Marilah kita lihat dalam kehidupan, akibat tidak sadarnya orang kepada inna lillahi, gejalanya dalam kehidupan modern ini kan bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang hendak menegakkan keadilan, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, ingin memperjuangkan kebenaran, di tengah jalan berbalik menjadi orang yang hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak, tapi di tengah jalan dia berbalik menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya saja. Tepat benar sindiran Allah dalam satu ayat, wa iza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'idah. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan,
Mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kasyafna anhu durrahu, tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu, mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai sholat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari baginda Rasul bertanya, Sa'labah, labaik ya Rasulullah. Kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir dan doa? Apa tidak betah kau di masjid? Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada, keleperan mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air? Ada. Ikan mau mati. Ya kalau ikan sudah enggak betah di air kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah enggak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja, Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu bukan pula menganggap doa, wirid dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya, berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang, aplusan kain. Oh ini kan kere ini. Oh begitu ya. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadang ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri, malu. Ini sudah kadang ditanya lah, saya berani. Gimana? Tuankan Rasul. Lalu, namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi, tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asyik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa, omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, labaik ya Rasulullah. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri, nanti Allah tambah ketimbang banyak tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir, dituangi air satu ember pun lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita.
Begitu ya? Oh ya sudah kalau begitu. Pulang Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apa? Sudah saya pikir-pikir. Lalu? Ya syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain satu berdua rasa-rasanya repot juga awak nih nak bersyukur. Jadi bagaimana? Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul. Kau ini kan orang Islam toh? Iya. Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa? Tuhan ya Rasulullah. Betul? Betul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Kenapa minta kaya? Iya ya. Iya, pulang. 2 kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah? La in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya akan jadi orang soleh, tekun ibadah, wa la a'ti kulli haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya. Pokoknya kalau saya kaya, sip dah. Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul, Sa'labah yang benar. Benar. Yakin? Yakin. Janji ya? Janji. Mari saya baiat. Selesai baiat didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan sedang hamil, malah nggak ada suaminya lagi. Ya nggak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil nggak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh. Saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini, kau pelihara, mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu, dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing itu. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 lahir lagi jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 10, 10 jadi 15. Makin lama makin banyak kambingnya, makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat 5 waktu tidak kelihatan di masjid, kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, membalaknya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan. Nah, kemudian sampai